sebenarnya heran ya Ndoro ya. Heran, kenapa ya kita ini kok sering banget import? Loh, apa salahnya? Lah dikit-dikit import, dikit-dikit. Iya. Padahal Pak Presiden kan sudah mengingatkan kita harus meminimalkan impor. Kasihan itu, masuk sembako saja impor, gula impor. Malah kemarin dengar-dengar garam. Kita punya pantai laut terluas, impor. Daging sapi langka di pasaran, impor. Gimana saudara tuh? Gak tahu. Yang lebih kacaunya lagi adalah artis-artis wanita. Suaminya impor. Kasihan lihat nih. Kasihan yang lokal-lokal. Iya. Gak ada daya saingnya. Iya. Sekarang gini aja, Dik. Kalau ngomong sapi gimana, Dik? Jadi ini hasil penelitian saya sebagai pengusaha sukses. Ternyata sapi-sapi kita itu memang belagu. Belagu? Iya. Gimana? Suka selektif memilih makanan. Oh. Jadi itu lambat berkembang biaknya. Itu kayak jomblo nih. Mereka lambat berkembang biak karena susah memilih jodoh. Selektif. Sapi juga gitu? Iya, kalau sapi Jepang tuh semua dimakan, Pak. Oh iya. Sapi Indonesia? Sapi Indonesia milih-milih. Nah, milih. Wah, pakai sambal dulu baru makan. Gitu. Iya, betul. Terus kan kalau ini di Indonesia tuh udah jarang rumput. Jadi yang dimakan tuh sampah plastik. Oh, benar. Jadi sapi-sapinya udah kayak ibu-ibu suka operasi plastik. Jadi gimana nih? Mau nanya apa sama aku? Saya. Ya tanya apa? Boleh bertanya? Wah, boleh dong. Oh, kalau sama majikanku itu boleh bertanya. Ya nggak boleh minta uang. Itu jatahku. Nah, Sering nggak dapat apa-apa. uang? Iya, majikanku kan miskin permanen. Jadi gini, kita sebagai anak muda nih ya, seperti saya ini, kan pengen sukses berbisnis, berdagang. Nah. Tapi kadang-kadang ya itu, bingung gitu. Memulai usahanya, kayak kemarin saya mau usaha ojek, nggak ada yang naik gitu. Naik beca. Ya, tuh guling. Iya. Saya juga kemarin mau, ya itu, bisnis obat diet, nggak ada yang percaya. Nah sekarang, kayak kemarin gitu, ada tulisannya, dicari. Gemuk dan sehat. Pasti diterima dah. Laki-laki, wah ini saya banget ini. Iya. Jarang banget ini, jarang. Akhirnya saya datang, tentunya nyari hewan kurban. Saya belum siap untuk dikurbankan. Jadi Tapi sebenarnya kamu siap dikebumikan nggak? Jadi ini Bu, apa peluang-peluang nih buat anak-anak muda seperti kita ya? Bu. Iya. Peluang-peluangnya apa nih Bu? Kita kan juga pengen bisnis nih sekarang gitu. Ya. Jadi saya kira sih peluang di Indonesia banyak sekali ya. Jadi tergantung Mas Sidik nanti mau bergerak di bidang apa. Seperti saya katakan tadi, misalnya saja kalau memang untuk memulai suatu usaha tanpa tadi berpikir kira-kira apa yang akan Kalau nggak berpikir dia terus-terusan. maksud saya gini, maksud saya adalah katakanlah punya modal tapi tanpa takut rugi. Iya. Kadang-kadang mencoba takutnya rugi, Ya, betul, yaitu betul. tadi dengan waralaba gitu yang sudah ada. Jadi franchise ya gitu, lebih mudah. Karena waralaba itu nanti biasanya kalau dia sudah mau dikembangkan, sebelumnya dia menjadi semacam potensi bisnis saja, tapi begitu dia sudah menjadi waralaba, maka dia harusnya sudah meyakinkan dan menjamin bahwa itu tidak akan rugi usaha itu gitu. Dan itu bisa menggandeng perbankan. Jadi kita ada modal, biasanya perbankan membiayai biasanya sampai dengan 4 tahun. Jadi bank terus. Jadi kalau gitu? iya, sampai 4 tahun, kemudian setelah itu maka menjadi milik kita benar-benar 100%. Biasanya seperti itu. Kemudian yang lain ya tadi bisnis online itu lebih mudah gitu ya. Iya, betul. Dan memang Kementerian Perdagangan sekarang sedang mendorong pelatihan-pelatihan para pemula-pemula itu untuk bisa menggeluti bisnis online tadi. Kita ada target untuk tahun ini lebih kurang 1.000 yang kita latih dan kemudian kita fasilitasi untuk bisa mengakses marketplace. Jadi semacam semacam tempat untuk menjual. Jadi kalau kita nanti punya produk yang kita sebagai merchant, itu marketplace-nya kita fasilitasi untuk misalnya bisa menjual melalui marketplace itu tanpa membuat sendiri marketplace-nya kayak gitu. Karena gimana lu? Kamu ini kan tukang komentar ya kan? Nah biasanya tuh kamu tuh komentar terus. Jadi gini ya, menurut analisis saya,
Kalau kita ini memang mau usaha berkembang, ya kita harus punya semangat para pedagang itu. Gimana? Semangat dagang. Pedagang itu selalu ingin punya lebih banyak. Gitu? Misalnya kita punya kaki 2, maka pedagang pengen punya 5. Itu sebabnya lahirlah pedagang kaki 5. Pengen banyak terus. Kenapa punya kaki 5? Ya kenapa? Karena kalau kakinya 1000 nanti dikira kelabang. Ya, jadi gini, bicara soal kaki 5 tadi Bu ya. Iya. Saya jadi ingat nasib para pengusaha kecil itu. Mereka itu kan mesti diberi kesempatan tuh. Iya. Ya kan? Untuk berkembang terutama bila menyangkut persaingan. Misalnya kan, jangan sampai yang bermodal kecil termakan. Iya. Warung-warung hilang. Iya. Yang satu ya, Iya. ke yang toko yang gede itu, yang terang itu. Iya, betul. Cuman bedanya 2 meter. Iya, iya. Itu gimana itu Bu? Ya, jadi gini, sebetulnya kita kan inginnya mereka tetap berkembang selaras ya. Yang tadi sudah besar ya, mereka melakukan semacam kemitraan. Kementerian Perdagangan memiliki program yang dalam tahun-tahun terakhir ini kita telah memitrakan pengusaha kecil itu menjadi supplier tetap. Jadi menjadi pemasok tetap Di toko-toko besar. di toko-toko besar itu ya. Jadi dari kita sudah ada kira-kira lebih kurang 20.000 yang kita bina, 40% lebihnya telah menjadi pemasok tetap daripada toko modern, jadi atau toko swalayan yang besar-besar itu tadi. Bayarnya 7 bulan. Enggak, dengar-dengar gitu, Bu. enggak. Jadi Enggak. kalau usaha kecil, kalau usaha mikro kecil malah harusnya cash and carry. Oh, bagus. Tapi kalau dia sudah mulai besar, maksudnya sudah mulai kecil dan menengah, itu biasanya ya sampai dengan 2 bulan. Namanya aja bermitra kan, gitu 2 bulan dan sebagainya. Tapi Jadi tetap tambah- dibayar. tambah panjang bayarnya. Tapi tetap dibayar. Tapi kan tetap dibayar gitu. Nah itu. Kemudian untuk usaha kecil yang lain biasanya kita memberikan bantuan sarana usaha. Kita Apa tuh bentuknya Bu? Ya macam-macam bentuknya, ada peralatan, kemudian ada sarana-sarana usaha yang diperlukan. Kalau kaki 5 biasanya kita juga membantu legal aspeknya. Nah, sekarang sudah ada peraturan presiden nomor 98 bahwa setiap usaha mikro kecil harus memiliki legalitas usaha, yaitu namanya surat izin usaha mikro kecil. Nanti dapat kartu melalui yang namanya kecamat, dilimpahkan ke lurah, mereka dapat itu. Jadi dapat kartu ini mereka sudah legal, nggak ada lagi nanti Diusir-usir. nggak diusir-usir, nggak ada lagi. Dengan kartu itu kita bisa sah, dan dengan kartu itu bisa mengakses pembiayaan. Tapi itu untuk ini kan, intinya adalah untuk menggerakkan usaha mereka. Dan biasanya yang hebatnya justru usaha kecil itu yang jarang nunggak. Betul. Mereka rajin mencicil. Nggak pernah ngemplang, Dro. Namanya pedagang kecil, pengusaha kecil, kaki 5 yang hobi ngemplang itu justru kebalur yang gede-gede itu. Yang saya nggak sebut namanya takut. Jadi gimana Lur? Tadi itu, yang besar itu ya memang seharusnya melindungi yang kecil. Tapi dalam dunia usaha itu sebenarnya ya, yang besar dan yang kecil itu prinsipnya sama, Dro. Sama gimana? Sama, pengen untung besar. Nggak apa-apa untung besar, asalkan jangan besar korupsinya. Nah, Agar untung, kita tidak boleh rugi. pinter ya. Iya, iya. Terus, Pinter. supaya Supaya nggak rugi, kita harus untung.